Halo, Halo, suaraku udah kedengeran ya? ya Oke. Kamu di situ udah sore kah, Dek? Kok kayaknya gelap? sudah. Oh, sudah. Oke, udah ya. Kita langsung saja dimulai. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, mulai. Udah selesai. Kamu bisa ke tengah nggak, Dek? Kayaknya di kamu nggak fokus. Nah, oke, oke, oke. Langsung ya kita buka soal kemarin yang belum sempat terselesaikan. Ada beberapa ya, kita baru bahas 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 ya benar. Oke, udah dikerjakan, Dek. Baru mengulang yang kemarin. Mengulang yang kemarin itu yang mana? 1, 2 sampai 5. Oh, kamu ulang biar tambah paham gitu. Ya, Ada nggak yang ditanyakan? nah, Nggak ada. Oke, saat ini berarti kita lanjut dulu ya. ya, Ya, udah dibuka soalnya, Dek. Jadi kalau mau buat kamu latihan di print ya, Dek. Di ya. print biar ini bisa coret-coret sendiri di soal. Oke, langsung saja kita baca nomor 11. Fungsi fx ditentukan oleh fx sama dengan x pangkat 3. Jadi itu kan ada angka di depan variabel. Nah, itu adalah pangkat ya, pangkat 3. Ditambah 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1. Dan f aksen x adalah turunan dari fx. Nilai dari f aksen 1 adalah. Nah, jadi turunan ini masuk ke materi turunan. um, Nah, turunan sendiri kemarin udah pernah ya. ya, Kita menurunkan nomor 10 kemarin kan juga turunan tuh. Kayak terbesar, terkecil, maksimum, ya. minimum kemarin sudah disinggung. Nah, kalau nomor 11 ini penyelesaiannya gimana deh? Coba kamu pecahkan. Gimana? Kamu tulis dulu deh pertama. Pertama apa? Persamaannya deh. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1. Satu. Yang dicari di soal adalah kita harus mempunyai f aksen x. Artinya ini diturunkan menjadi f aksen x-nya itu berapa? Yuk kamu turunkan deh. Kamu dikte F-nya, berapa? Turunan kemarin loh, pangkat dulu diturunkan, baru pangkatnya dikurangi 1. Udah selesai itu toh. Gimana? Tiganya, ini ada pangkat 3. oh ya, 3. 3 apa? 3 tambah, Tambah apa? eh, Kan X pangkat 3-nya belum selesai. X oh, pangkat 3-nya diselesaikan dulu. Turunannya gimana? 3 Ya, kali 1, 3. Ini kan diturunkan, Dek. Jadi pangkatnya ti- diturunkan dulu. ya, Terus 3, X-nya ditulis. X. oh ya, X. Baru pangkatnya dikurangi 1. Berarti berapa? Berarti pangkat 2. Iya. Ditambah. Ini sekarang kamu turunkan. 3x kuadrat kalau diturunkan jadi apa? 3, eh, Oh, eh, pangkatnya dulu no, diturunkan. oh, Kan yang penting 2, pangkatnya. Nah, 2, 2. X. Tiganya di mana? Oh, 3, eh, Nah, 2 kali 3 X pangkat X pangkat 1. eh, dikurangi 5X kalau diturunkan jadi apa? 5X kalau diturunkan jadi 5X.
Jadi Kan ini nggak 10. berpangkat, bukan 10. Jadi kan ini aslinya Iya. pangkatnya satu. Satu kalau diturunkan juga 1 kali 5. Jadi tetap 5. X-nya berapa? Pangkat berapa? Tidak ada. X-nya pangkat 0, artinya satu Pangkat ya. 0. Makanya Iya. nggak usah ditulis. Nah, kita sudah menemukan ini. Sekarang yang dicari adalah tentukan nilai dari F aksen satu. Berarti kamu ganti X-nya menjadi satu. 1. Yuk, kamu ganti X-nya menjadi satu. Jadinya berapa, Dek? F aksen satu. X-nya diganti satu semua. Jadi ini jadi 3 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 3 berapa, Dek? Dioperasikan sekalian. 6. 6. X-nya diganti satu dikurangi 5. Nah, ini hasilnya berapa? Hasil 2 pergimanya. Ya, 3 kali 1 kuadrat berapa? 3 kali 1 kuadrat. Apa ya? Hmm. 1 kuadrat berapa? 1 kuadrat berapa, Dek? 1 kuadrat itu artinya 1 kali 1. 1. 1 kali 1 berapa? 1. Nah, ya wes, berarti 3 kali 1, 3. 3. Jadi nggak usah bingung ya. Terus ditambah 6 kali 1 6. dikurangi 5. Itu. 5. Berarti berapa total semuanya? 3 tambah 6 9. kurangi 5. 4. Ya udah nih jawaban nih. Temu toh? Di. Gitu. Ya. Apa masih bingung, Dek? Penguadratan atau perkalian masih bingung tuh? Masih. Masih? Coba, yang kesulitan yang mana coba? Kuadratnya yang tadi tidak ditahu. Oh, kamu bingung kuadrat itu apa? Iya. Jadi kuadrat itu adalah perkalian kembaran ya. Jadi misal kuadrat itu perkalian perkalian kembar. Nah, jadi apa? Jadi misal di sini ada 2 kuadrat, berarti ya 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. 4. Kalau 3 kuadrat, berarti 3 tiga kali. kali tiga Nah, berapa? 6. 3 kali 3 berapa? 9. 9. 9. Terus satu lagi, kalau 4 kuadrat, berarti ya 4 kali 4. 4. Berapa? 16 Nah, ya udah itu. Inilah namanya bilangan kuadrat. kuadrat. Paham? Paham, Pak? Paham. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Nomor 12. Jika bla bla bla, maka f aksen x adalah. Jadi itu ada ini ya soalnya. Soalnya tak tulis dulu. Jadi itu dibetulkan soalnya itu miss ya pas plus Iya. N-nya. Nomor 12 soalnya adalah jika fx sama dengan. Nah, tak tulis ini. Nih, f-nya di sini ya. Fx sama dengan 3x kuadrat min 5x per x min 3, maka f aksen x berapa? Nah, berarti ini kamu disuruh menurunkan juga. Aksen itu artinya apa? Turunan kan? Iya. Nah, ya udah, berarti kalau fx atau persamaannya itu adalah 3x kuadrat min 5x per x min 3. Jadi turunannya gimana, Dek? Turunannya gimana? Ini beda ya sama kayak tadi. Beda dari yang tadi. Kalau tadi kan cuma satu persamaan saja. Ini ada 2 persamaan, Samaan. yaitu diper, ya dipecah. Nah, kalau kayak gini gimana caranya? Kita buka materi turunan. Nah, ini ya. Jadi turunan itu ada banyak macam persamaan. Untuk kasus kita tadi, yaitu nomor 5, yaitu fx sama dengan u kali ux per vx gitu ya. Nah, jadi Oke. turunannya apa?
UX, VX itu maksudnya adalah persamaan, dua persamaan yang berbeda. Dua persamaan. Ya, jadi turunannya adalah turunan dari fungsi X, ya, U aksen itu turunan dari fungsi X ini. Eh, turunan dari fungsi fungsi U kali V asli. Dikurangi U asli kali V turunan, turunan V. Jadi ini nanti diturunkan masing-masing sendiri dulu. Habis itu per V kuadrat. Gitulah caranya. Langsung kita terapkan di sini ya, Dek. Yo. Berarti berapa berapa ini, Dek? Rumusnya apa tadi? F aksen X sama dengan apa? Aksen. UFUF. Jadi ngafalinnya yang gampang tuh UFUF, Dek. Jadi ini itu adalah UFUF. Tapi di sini ada tandanya, sini ada petiknya, artinya turunan. Ya, jadi untuk pembagian itu masih dibagi V kuadrat, untuk perkalian itu plus aja. Gitu ngafalinya. Jadi fx-nya berapa? UFUF toh? Ya, U. UFUF. U. Set, set. Nah, pinggir-pinggirnya kasih aksen, artinya turunan. Per V kuadrat. Nah, langsunglah kita masukkan. U aksen berapa? Ayo kita hitung dulu U aksennya. U aksen Persen. berapa? V aksen berapa? Kalau di situ kan U-nya berapa deh U-nya? U-nya yang mana? Punya tiga. Tiga apa? Yang lengkap dong. Tiga X. Tiga S apa? Pangkat dua. Terus, Kurang lima X. Lima X. dah. Berarti terus langsung turunkan deh U aksen. Aksen. U aksen itu turunan dari U. Sen. Berarti dua. Hmm? Dua. Dua kali tiga. Tiga. X pangkat X pangkat satu. min. Satu gak usah tulis. Oh, Minus berapa? 5X turunannya apa? satu. Satu apa? Min. 5X kan pangkatnya satu. Oh iya. Nah, berarti satu kali 5 ya tetap 5 toh? Lima. Lima ya. 5 apa? Lima X. Nah, Eh, X-nya kan dikurangi satu, jadi X pangkat nol. oh iya. X pangkat nol tadi satu. Nah, ini turunan 5X tadi apa? Min 5 doang toh? Ini lima dong. Jadi kalau ada variabel yang tidak berpangkat, turunannya adalah angka yang di depannya toh. Gitu ya. Nah, berarti U aksennya jadi apa? 2 kali 3 berapa? Enam. Nah, berarti 6X min Lima. Nah, dah. Sekarang V, V-nya berapa, Dek? V-nya Ya, berapa? Tadi kan U yang ini. Sekarang V yang mana? V. V-nya X min 3 itu. Betul. V-nya adalah X min 3. X min 3. V aksennya adalah berapa? X min 3 itu. X min 3. X. X min 3 turunannya apa? K. Kayak tadi, kan yang bervariabel saja yang bisa diturunkan. Selain itu, angkatnya angka doang, yaitu nol. X itu pangkat berapa? Satu. Satu. Benar. Satu. Satu kalau diturunkan juga jadi Tiga. Oh, berarti tiga. eh Eh, enggak, kamu dapat tiga dari mana, Dek? Enggak gitu, Dek. Jadi X itu kan sendiri, bilangan sendiri. iya. X kan kalau nggak berpangkat artinya pangkat satu. Satu diturunkan jadi apa? Satu Satu. toh? Satu Satu. kali X, Satu kali satunya dikurangi satu. Berarti satu kali X pangkat nol alias satu kali satu, yaitu satu. Ya kan? Jadi untuk X saja yang tidak berpangkat itu turunannya adalah angka di depan variabel atau koefisien X. Itu berapa? Angka di depan Satu. satu saja.
Kan yang bisa diturunkan cuma X toh. Cuma satu ya. Iya, turunan X adalah satu. Satu. Nah, jadi nggak usah bingung ya. Nah, ini turunannya, catat dulu yang ini. Baru kita masukkan ke rumus. Yuk, kalau kamu masukkan gimana? Kamu dikte dong. Fx. Apa? F. Fx. Iya, ini udah. Terus, Fx. kamu dengan apa? Eh, berapa ya? 6x min 5 itu. Ya, betul-betul deh. Nggak usah ragu. Betul kok. 6X min 5 kali V. apa? Yakin V. aja. V pangkat satu. Ah, pi. Emang ada pi ini tadi? Eh, berapa ya? Nggak ada pi. Oh, pi kamu dapat dari mana? Ini bukan soal lingkaran kok. Bukan soal sudut kok. Kamu dapat pi itu dari mana? V-nya berapa? V. V-nya V satu. Bisa. Bukan. Tuh V aksen, deh. Ya, Lihat, ini ada aksennya, deh. V aksen artinya turunan. apa ya? Di situ udah ada, dek. Di sini udah komplit, kan? Kamu tinggal lihat. V berapa? V. Apa? V. Lah ini apa ini V ini? V X min 3 itu. Iya. Loh, kamu bingung, Oh, bingung apanya, dek? Coba. Lah ini V loh, kelihatan segede ini loh, dek. Kenapa kamu masih bingung V itu di mana? Kan V itu ini iya. toh? Iya, Iya, kenapa kamu bingung tadi? Coba. Nggak kelihatan apa gimana? Hmm? nggak kelihatan. Masa coba lampunya dihidupin kalau gitu deh. Kayaknya di situ gelap apa karena gelap deh jadi nggak kelihatan. Nah, terus dikurangi masih UV aksennya belum ya? Dikurangi U-nya berapa? 3x 3x pangkat 2 Terus min 5 min 5 x min 5 X deh. Dah itu doang. ya Kan min V-nya kan 5. yang ini kan. Oh iya, Ini tuh enggak tadi. Terus dikali V aksen berapa? satu. Ya, per V kuadrat. V-nya berapa? V-nya berapa, Dek? V-nya mana tuh? Santai-santai. Udah ada di situ semua, Dek. Kamu nyari apa sebenarnya, Dek? V-nya ada di sini, kelihatan sejelas itu loh. Tadi kan udah. Kan rumusnya tadi U aksen. V min U V aksen per V. Dikuadratin. Kan V-nya tadi udah sempat ditulis. Berapa? 3 x x. Berapa? Ya, di situ kelihatan jelas banget itu tadi. Kenapa baru aja aku tadi ngomong. Terus kamu sebenarnya nyari apa toh? Nah itu V di sini lah. Ini apa tuh, Dek? Ini loh, tak centang dua kali buat kamu nih. V ya x min 3 itu. Iya, kenapa kamu terus bingung, Dek? Apa yang membuat kamu sesulit itu melihat V? Apa nggak kelihatan OP, Dek? Udah dua kali loh. Ini kan tadi udah sebutin X min 3. Kelihatan, kelihatan. Nah iya. Kenapa kamu masih mencari-cari kok? Tak tanya V, nggak tahu berapa. Kenapa, Dek? Yuk, kurang fokus apa gimana nih, yuk? Minum dulu Kurang gitu. kurang fokus. Kurang aqua mungkin, Dek. Minum dulu. Ya, santai aja, Dek. Tadi nggak usah dibikin ya tekanan. Oke.
Lanjut, Dek. Lanjut perkalian. Dek, kalikan ke dalam. 6x kali X. Berapa? 6. 6 apa yang lengkap? 6x kali X kok. Eh, 6x. Pangkatnya? 1. Eh, Tuh. Lah 6x saja pangkatnya sudah satu kok. 6x Ini saja. 6x kali X. X-nya ada. 2. 2. Berarti 6x. Pangkat 2. Nah, gitu. Ya. Terus 6x kali min 3. 6x kali min 3 berapa? X kali 3. Kamu fokus ke angkanya. Hurufnya hurufnya belakangan. 6 kali 18. min 3. Minnya jangan lupa. Minus Ya, 18 apa? 18. 18 apa, Dek? X. X. Nah, terus tentu yang ini min 5 kali X. Berapa, Dek? 5. Min 5. Min 5 apa? Min 5 pangkat 1. 5 itu mana satu, Dek? Min, kan tadi pertanyaan adalah min 5 kali X. Ini loh, Dek. Ini kali ini. Min 5 kali X jadinya apa? Min 5x. Ya, terus min 5 kali min 3 adalah min Kali 5 dikali min 3. Berapa nih, yuk? Bimbingan. 15. Min 15. 15. Yoga min, no. Kan Oh minus iya, kali minus positif ya. positif. 15. Ya, jadi 15. Plus 15 per, ya dikuadratin. X min 3-nya dikuadratin. X 2. min 3 dikuadratkan. Caranya gimana? 2. 2. Dua apa? Ini bukan diturunkan loh, Oh, dikuadratkan. Dikuadratkan itu artinya kan kembarannya tadi. Berarti X min 3 kali X min 3. X. Kalikan ke dalam, coba berapa? Ini kali ini. X. X kali X. X kali X berarti X. X. Pangkat 2. Iya, X kuadrat. Terus X kali min 3. X kali min 3 berarti berapa itu turun? X. X kali min 3. Ya, berarti berapa? Berarti min 3. Min 3 apa? X. X. Kamu yang lengkap deh jawabnya ya. Ya, Jangan min 3. Terus nah, min 3 sama min 3X beda loh ya. Min 3X gitu. Masih 3 lengkap. X. Yo, terus min 3 kali X. Min 3x. Nah, gitu loh. Terus min 3 kali min 3. 6. Salah. 3 kali 3 6. 9. 9. Nah, berarti 9-nya plus atau negatif? Plus. Plus, benar. Karena 3 kali 3 min kali min positif. Oke, terus setelah itu dirapikan. X dulu ini. Ditulis, berarti X kuadrat. Terus min 3 X min 3X. Jadi min 3 kurang 3. Jadi berapa? Min 3X min 3X. Min 3x. Min 3x. Ya, berapa? Artinya, seperti analogikan X-nya itu bungkus. Min 3 bungkus sama min 3 bungkus. Jadi min berapa bungkus? 2. Dua dari mana kamu? Min Bungkusnya tidak dua loh, Dek. Itu tiga loh ya. Jadi tiga 9. bungkus sama itu 6. nggak dikali. Salah terus, Dek. Dek, apa apa tuh? Kok kok min 3 terus dikali 2 terus kali 3. Yang benar apa? Min Min 3. min 3 apa? Ini kan tadi min 3X min 3X. Tadi berapa? Bukan kok min 3 lagi. Min Min 3x. 3X min 3X. Min 3 bungkus sama min 3 bungkus. Jadi total berapa?
Ini ditambah apa dikali? Itu seperti positif negatif jadi. Jadi negatif 3 sama negatif 3 berapa hasilnya? Positif 9. Eh, 9 itu apa tuh, Dek? 9 itu kamu kali itu. Itu kalau min 3 kali, itu kalau 3 kali 3 9. Ini kan cuma min 3, Dek. Negatif 3 sama negatif 3. Ya. Berapa? Ini bukan 3 kali 3 loh ya. Ini cuma min 3 dikurang 3. Jadi kalimatnya penjumlahan pengurangan, bukan kok perkalian. Jadi berapa? Min 3. Hasilnya, ini Hmm. kan materi positif negatif deh. Di SD udah diajarkan ini. Berapa? Positif, positif. Bukan positif, no. Kan min itu kamu analogikan seperti hutang, misal. Hutang 3 sama hutang 3 lagi. Jadi berapa hutangnya? Oh, nol. Nol. Hutangnya aja bertambah kok, Dek. Itulah min 3 tambah 3. Hutang 3 dikembalikan 3, berarti nol. Kalau ini kan hutang 3 sama nambah hutang 3 lagi. Oh, min 9, min 6. Min 6 ya. Oh, Min 6. min Apa 6. apa masih bingung, Dek? Positif negatif, ayo. Ini udah SMA kelas mau kuliah loh. Ya, min 3 masa masih bingung, Dek? Hutang 3 sama hutang 3. Berarti hutangnya bertambah toh. Kalau Ya, hutangnya naik, berarti ya min 6. Bukan kok min 9 apa 3 apa 0, 9 ya. Jadi lebih teliti lagi deh. Ya, dipahami lagi matematika dasar. Ini dasar ini termasuknya. Bukan matematika SMA lagi, tapi malah matematika dasar. Oke, berarti ini jawabannya berapa? Min 3x, min 3x. Jadi min 6. 6 apa? Min X. Nah, yang lengkap. Ya, yang lengkap jawabnya. Ditambah 9. 9. Jadi hasil x min 3 kuadrat adalah x kuadrat min 6x 6X. plus 9. 9. Nah, ya. Sekarang rapikan. Yang atas kan belum dirapikan itu. Sama dengan berapa, Dek? Kan ini yang pangkat 2 itu berarti tidak bisa dioperasikan dengan pangkat satu saja. Jadi yang 6x kuadrat itu kan cuma satu. Jadi udah ditulis ulang. Berarti 6x kuadrat. Terus kan ini ada min 18x, min 5x. Ini kan sama-sama mempunyai huruf Min x atau para variabel X. x. Nah, berarti bisa dioperasikan. Berapa min 18 sama min 5? Berapa? Min 18 sama min 5. Kayak tadi deh. Kalau min 3 sama min 3 tadi kan min 6 deh. Sekarang kalau min 18 sama min 5 jadinya berapa? Min 23. Iya, betul. Min 2, 3 3 X. X. Ditambah berapa? 15. Ya, per X kuadrat min 6X X plus 11. 9. Ditulis lagi ya. Nah, berarti jawabannya yang mana? Oh, di option belum tak tulis ya. Jadi Iya. jawabannya itu yang A. Nah, jawabannya. Ini tak tulis dulu. Opsi X adalah 3x kuadrat min plus 26x per x kuadrat min 6x plus 9. Terus yang bawah itu jawabannya yang ini. 3x kuadrat min 18x plus 15 per x kuadrat min 6x plus 9. Nah, udah. Pokoknya yang D ya. Di opsinya itu memang bilang pasti scan. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Coba kamu baca deh. Terus kamu pecahkan gimana itu. Sebuah pabrik sepatu mempromosikan
X sepatu setiap harinya dengan biaya produksi ribuan rupiah per pasang. Biaya total minimum per hari adalah Nah, yang dicari adalah biaya total minimum per hari. Berarti caranya gimana, Dek? Ada kata-kata minimum, berarti itu diapakan nanti? Di, tadi kan udah, tadi kan udah, Dek, di nomor 10 ya kalau nggak salah. Nih, yang terkecil, terbesar, maksimum, minimum, berarti menggunakan, jumlah. kok jumlah Eh, apa? Ini loh, inilah apa? turun turunan Turunan satu sama dengan nol. Ya, jadi kita harus cari tahu dulu persamaannya berapa. Kan ini yang ditanya adalah biaya total minimum per hari. Biaya total minimum per hari itu cara nyarinya gimana, deh? Cara nyari biaya total itu. Kalau kamu punya sepatu sejumlah X, terus biayanya adalah, oh ini biayanya ini deh. Biayanya ini di situ belum ditulis ya. Terus adalah ini 3X. Biayanya adalah 3X min 180 ditambah 3.000 per X. Ya, ini deh biayanya. Nah, jadi biaya produksinya segitu. Rp1.000 per pasang. Ya, satuannya adalah Rp1.000 per pasangnya. Berarti biaya total minimum per harinya berapa? Kamu jual, kamu jual sepatu sejumlah X, biayanya segitu. Berarti total biayanya berapa, deh? Cara nyarinya gimana? berapa ya? Gak usah bingung. Lah, misal ya, kamu beli buku satu harganya, kamu beli buku dua. Harganya satu buku itu 2.000. Berarti total biayanya berapa? Wah, itu Eh, berapa ya? loh. Segampang ini loh, Dek. Kamu beli buku dua, dua buku tulis. Satunya harganya 2.000. Berarti kalau total yang kamu kasih penjual berapa? 4.000. Iya, kayak gitu. Berarti untuk mencari biaya total per hari adalah jumlah jumlah barang dikali biaya produksi atau biaya barang itu sendiri. Nah, jadi apa? Jadi perkalian antara apa ini? Jumlah Lah, barang dikalikan apa? Apa? biaya Ya, biaya produksi. produksi. Yo, berarti berapa itu? Hmm, Berarti biaya jumlah barangnya berapa? Soal berapa jumlah barang? Jumlah sepatu pabrik, berapa? Nah, di soal deh, kamu baca apa emang? Kamu fokus baca soal, jangan baca yang lain. Ya, nomor 13. Pabrik memproduksi berapa sepatu? pabrik Ya, sih. Satu X. satu X atau X saja ya. Jadi X X, saja. X jumlah barangnya itu X. Nanti kita cari. X. Ya, jadi ini hanya kita tahu X saja, tidak kita tahu angka. Terus biayanya berapa? Biaya produksi ribuan, Ya, ribuan rupiah per pasang. ya Berapa ya? berapa? Berarti ada tulis itu loh biaya produksi ini loh. Tiga X 3X terus min 180 ya
tambah 3.000 per X. Nah, baru kamu kalikan dengan jumlah barang deh, kalikan ke dalam. Jadi kan ini X kali 3X berapa? Kan dengan ke dalam ini. Ini kali ini. Hasilnya berapa? X kali 3X. 3X. 3. 3X, 3X Hah? pangkat 2. Nah, terus lanjut. X kali min 180 berapa? Min 180 X. Ya, betul. Terakhir, X kali 3.000 per X. Jadi berapa? Kali per X. X kali 3.000 per tiga X. ribu per pangkat X pangkat 2. Enggak, no. Kan Eh, ini X-nya atas bawah, Dek. Jadi kayak 3.000 per X dikali X. Berarti X-nya atas bawah, toh? Berarti bisa ya, dicoret. Atas bawah kan bisa coret. Berarti tinggal apa? 3.000 Ya, berarti ini plus 3.000. Nah, plus ini adalah biaya total dalam persamaan. Sekarang kita cari X-nya berapa. Caranya gimana? Cara kayak tadi, ya kan ini ditanya minimum. Minimum itu berarti menggunakan turunan pertama sama dengan nol. Yo, turunkan deh, turunkan. Berapa ini? B aksen T, berarti berapa? Turunan B. Diturunkan ya itu persamaannya. 2. Eh, Dua, wah, dua kali, 3 tiga, terus X. X pangkat X, 1 ah, kurang, kurang serat, 180 ya, terus X X sangat berapa emangnya? 1. Enggak, no. Kan X-nya ini udah pangkat satu. Satu kurang satu berapa? Satu kurang satu berapa, Dek? 0. Ya udah, berarti X pangkat nol berapa? 0. Nol, berarti enggak. Ya, X pangkat nol itu satu. Berarti kan tadi udah tak bilangin, Dek, kalau X-nya tidak berpangkat, alias pangkatnya satu, berarti turunannya adalah angka depannya, yaitu koefisiennya. Jadi mungkin kamu belum paham. Kalau coba 30X turunannya apa? Kalau diturunkan jadi apa? 30X. 30. Iya, kalau 9X diturunkan jadi 9. ya kayak gitu terus. Artinya kalau X saja langsung tulis depannya aja. Jadi nggak usah bingung dia pangkatnya berapa, nggak usah ya. Tuh, lanjut. Berarti ditambah berapa itu? Tambah 300. Tuh, 300 kan nggak berpangkat, nggak Iya. bervariabel. Berarti udah selesai turunannya. Jadi yang 300 ini tidak bisa diturunkan lagi. Ya, terus sama dengan kan nol ya. Kan turunan pertama sama dengan nol. Yo, terus 2 kali 3 dikalikan. 6 Enam x X min 180-nya dipindah seratus cross delapan kanan. Jadi berapa? Kalau dipindah cross kanan, min 180-nya. Jadi 180 180 tandanya min. Eh, nih. Lah ini udah min di ruas kiri. Kalau ditambahkan, kalau ditambah. Kalau dipindah ruas kanan kan dibalik, Dek. Dari negatif jadi positif. Berarti 180-nya bukan minus. Kalau minus salah nanti. Ya, berarti berapa? Positif. positif. Mm-mm. Nah, terus X-nya jadi berapa? 6X Pos sama dengan X 180. Berarti X sama dengan 180. 180. Terus
160. Nah, 160 dari mana kamu, Dek? Jangan ngarang, Dek. 160 kan nggak ada di situ. Itu adanya 6. 6. 6 kan itu masih melekat pada X. 6-nya dipindah ke ruas kanan. Jadi apa? Jadi apa? Nah, X dipindah ke ruas kanan jadi apa? Lupa. 6 X. Heeh. Kayak kemarin loh, Dek. Masa kamu udah lupa tuh, Dek? Kamu harusnya setelah kemarin tak tak share ini, kamu catat lagi, rapikan di buku les. Jadi biar kamu nggak bertanya-tanya lagi tentang materi yang sudah dijelaskan. Kayak ini kan cuma perpindahan ruas loh, Dek. Ini nggak gunain rumus, nggak gunain apa loh. Kayak kemarin, kayak misal nih, kayak misal kali silang seperti ini. Nah, kayak X sama dengan JP per JS. Kalau JS-nya pindah ke ruas kiri kan jadinya kali, Dek. Ya, posisinya kali berubah. Intinya kalau merubah ruas itu yang pertama, kalau dia penjumlahan pengurangan, berarti tandanya dibalik. Kalau dia dalam dalam kali bagi, perkalian bagian, jadinya kok yang awalnya kali jadi bagi, yang awalnya posisi di atas jadi di bawah. Itu berarti 6x, itu berarti X sama dengan berapa? 180 diapakan? 6-nya kan dipindah di situ, di pos kanan. Jadi posisinya di mana? Di Kamu nggak usah bingung deh. 6x itu posisinya apa? Dia perkalian atau pembagian? 6x. Perkalian. Perkalian. Kalau dipindah jadi, Pembagian. iya. Oh, Kamu terlalu ragu-ragu deh. Jadi nggak usah ragu-ragu. Berarti itu X sama dengan apa? 180 bagi dibagi. Bagi apa? per 6. Gitu. Nah, jadi tidak usah berlama-lama. Kamu kebanyakan apa? Kebanyakan overthinking. Jadi nggak apa-apa, nggak salah. Di sini kamu jawab, bagilah kali. Salah nggak apa-apa ya. Penting kan kita masih belajar. Yang penting kita salah hari ini, tapi besok kita bener. Ya, pas di ujian. Jadi saat ini nggak usah ragu-ragu. Karena keraguan-raguan itu membuat proses mengerjakan matematikanya jadi lama ya. Kan kita padahal nanti soalnya 50 dan waktunya hanya 90 menit. Artinya satu soal kamu selesaikan dalam 1 menit. 1 menit lebih dikit lah ya. Jadi ini aja kita ngerjain berapa deh ini tadi? 3 soal ya baruan. Itu Ya. udah hampir 1 jam. Nah, makanya kita latihan terus untuk apa? Mempersingkat waktu. Mempersingkat waktu biar nggak kelamaan ngerjainnya. Gitu ya. Oke, lanjut. Tadi intermezzo dulu. Oke, 180 bagi 6 berapa jadi ini deh? Kenapa putus-putus? 180 dibagi 6 berapa jadinya? 100 dibagi 6. Gampangnya kamu nggak usah mikir terlalu besar angkanya. Nolnya dibelakangi nanti dulu nggak apa-apa. 18 bagi 6 berapa? 2. Salah no. Eh, 12 bagi 4, 6 itu 4. 2. Bukan. 6 kali 4 24 loh, Dek. 18 bagi 6. 6 kali berapa yang hasilnya 18? Berapa? Apakah perkalian masih belum hafal, apa, Dek? Kamu perkalian ini satuan apa masih belum hafal yang 5 ke atas, Dek? Atau udah hafal tapi emang harus ngitung dulu? Terus Belum terlalu hafal tapi kalau di perkalian ya masih ngitung kayak misal 6 kali berapa hasilnya 18 itu masih bingung kah? iya. Oh masih bingung.
Ya berarti PR kamu nanti menghafalkan perkalian dulu, karena perkalian itu fondasi utama. Perkalian pembagian, penjumlahan, pengurangan. Jadi itu matematika dasar yang harusnya sudah dikuasai. Ini kan kita sepertinya tinggal mengimplementasikan, menerapkan kepada soal-soal penerapan, ya kan? Jadi walaupun nanti kita bisa rumusnya, kita bisa cara ngerjainnya, tapi kalau masih bingung dalam perkalian bagian nanti nggak bisa dapat hasil akhir. Iya, Jadi, Kak. makanya. Jadi kamu nanti perbanyak menghafal itu dulu perkalian. Ada mepet. Sebenarnya kalau nggak dihafal, sebenarnya matematika itu memang tidak dihafal, tapi hanya dipahami. Ya, cara memahaminya apa? Mengerjakan latihan soal sebanyak-banyak mungkin. Kalau kita hanya mengerjakan satu dua soal, ini bakal lupa. Terus tidak terlatih mengerjakan. Jadi tidak bisa mempersingkat ya, mencari jalan cepatnya gitu. Iya, Kak. Gak apa-apa, ini pelan-pelan dulu deh, ya. Yang penting kita tetap berusaha. Yo, berarti berapa? 18 berapa? Pelan-pelan dulu aja. Tapi jangan pakai kalkulator ya, karena ini nanti kita ujiannya itu nggak apa-apa. Jadi berapa? 18 bagi 6 deh. 3, Tiga, tiga iya, puluh. 30. Nah, nolnya kan tinggal belakangan nggak apa-apa. Yang Iya, penting kita bisa 18 bagi 6, 30, udah selesai. Berarti X-nya adalah 30. Berarti X itu tadi apa, Dek? Di soal nomor 13, X-nya itu apa? Banyak, banyak. banyaknya apa di soal? X, berarti ada X di Banyak, soal. iya banyaknya X sepatu. Sepatu. Nah, jadi kalau banyaknya sepatu itu 30, biayanya berapa tadi? Biayanya kan ini tadi, 300. 300 apa? Eh, Bukan, biayanya itu masih dalam persamaan deh. Jadi 3X min 180 ditambah 3.000 per X. Nah, berarti X ini yang kita cari tadi dimasukkan ke persamaan yang kita tandai ini, yang di garis merah ini loh. Nah, iya, kita substitusi atau ganti X-nya menjadi 30. Yo, berarti X-nya jadi 30 deh. Jadi kan di sini tadi B 30 jadinya. Berarti 3 dikali apa? 30, 30. 30 apa? Ini loh Eh, persamaannya yang ini. Kamu ganti X-nya jadi 30. Jadi udah nggak ada X lagi nanti. Cuma full angka. 30 Kak. 3 kali 30 apa? 100 min 180. Ini Eh, loh pangkatnya belum. Pangkatnya belum. pangkat 2. Nah, gitu loh. Yang lengkap ya. Terus seratus delapan seratus delapan puluh puluh dikali apa? kali 300. Kok udah 300? Nah, X-nya mau kemanain? Kan udah tak bilang, X-nya disubstitusi dengan 30. Artinya X-nya diganti dengan 30. Jangan dihilangin. Jadi berapa? 180 dikali Kali gini. Gini, kayaknya kamu masih bingung deh persamaannya. Persamaannya coba baca dulu. BT apa? BT sama dengan BT sama dengan 3 kali 3X pangkat 2 terus min 180 terus X tambah 300. yaitu ya kamu gak usah takut-takut jawab. Ini kan kita cuma belajar deh. Jadi salah nggak apa-apa tau. Udah tak ulang lagi. Jadi jawab seyakin-yakinnya. Jadi BT itu adalah 3X kuadrat min 180 X plus 300. Nah, berarti tugas kita adalah mencari X-nya berapa. Kalau sudah diketemu X adalah 30,
Masukkan X-nya yang 30 tadi ke persamaan lagi. Jadi ini dimasukkan ke sini. Nah, alias X-nya itu diganti 30. Berarti di sini jadinya apa? B kali BT alias B. Kalau X-nya ini kan biaya X ya. X-nya dimasukin 30 berarti 3 kali 30 kuadrat dikurangi 180 kali apa? Kan itu ada X nggak sih itu di persamaannya 180? Ada X nggak? Yang mana? Yang ini, yang baru aja tak Oh iya baca deh, ada. yang ini. Ada toh? Ada Berarti X itu tadi diganti apa? 30. Berarti 180 kali. 30. Nah, gitu. Terus ditambah berapa? 300. Nah, gitu deh. Jadi aku takutnya kalau nanti tak jawab semua, kamu malah belum paham. Jadi ini aku serahkan ke kamu. Jadi kamu biar semakin memahami juga pembahasan ini. Yo, berarti kamu kalikan. 3 kali 30 kuadrat. 30 kuadrat itu berapa? 60. Bukan Eh, adek. Itu kalau 30 tambah 30 baru 60. Ini 30 kali 30. bukan 30. 30 kuadrat. Kuadrat tadi apa, Dek? Kok kamu udah lupa? Wah, Kuadrat tadi apa? perkalian. Perkalian apa? Sama. Iya, Perkaliannya sama. perkalian yang kembar. Kalau berarti 30 Kembar. kuadrat itu berarti 30 kali. 30 kali 30. Iya. Berapa 30 kali 30? 900. 900. Nah, berarti ini tuh 900, Dek. 3 kali 900 dikurangi berapa? 180 kali 30. 180. Berarti Dikali dulu deh, dikali dulu. Kalau kamu kebanyakan nolnya, ini keperkalikan saja angka pentingnya dulu, yaitu 18 kali 3 berapa? Nanti baru nolnya ditambahin di belakang. Berapa? 18 kali 3 deh. 7. 7. 7 apa, Dek? 70. Eh, kok Eh, bisa dapat 70 dari mana kamu, Dek? 14 kali 3. 7. Kebanyakan, Dek, 70. Dari mana kamu? Delapan 17. belas 17 apa? Min 17. Orang 18 kali 3 kok. 18 itu udah dikalikan 3 kok. Kamu malah kurang jawabnya. 18 dikali 3. Masa jawabannya 17? Kurang 18 kali 1 aja 18. Mhm. Apalagi ini yang dikalikan 3 kali lipat. Berapa 18 kali 3? Susun deh kalau 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 nggak bisa ini ngawang. Karena ngawang juga sulit sih. Karena matematika emang coretan semua. Berapa? Dicara-cara dulu. Santai aja, nggak usah langsung jawab. Jadi dicara-cara dulu nggak apa. 23. Apanya yang 23? 8. 8 kali 3. 8 kali 3 bukan 23. No. 8 kali 3 itu 8 tambah 8 tambah 8. Artinya 8-nya 3 kali. Berapa 8 tambah 8 tambah 8? 24. 24 toh. Nah, berarti keliru toh kamu tadi kalau jawab 23. Berarti 24. Empatnya ditulis dulu di sini. Nyimpan ini 2. Terus 3 kali 1 adalah 3. 3. Simpenannya 2. 5. 5. Berarti jawabnya berapa? 54. Nah, kok kamu tadi jawabnya 17? Itu dari mana, Dek? Kamu spontan jawab 17 itu dari mana tadi? Coba kamu ceritain 17 asalnya dari mana, Dek? Nah, tadi. Kamu jawabnya jadi jangan nggak usah kesusu, Dek. Jadi nggak usah terburu-buru ya. Pelan-pelan saja biar bener ya.
Jadi kan 18 kali 3 54. Nolnya ada berapa ini? 2. Dua. Tambahkan 02 di belakang. Udah, 5.400. Ditambah 300-nya diturunkan ke bawah. Jadi Bawah. ditambah 300. 300. Nah, kan ini masih ada perkalian. 3 kali 900 berapa? 3 kali 900. Kalau mau nolnya di belakang, tadi deh. 3 kali 9 berapa? 26. Eh, Eh, berapa ya? ganjel loh, Dek. Ganjil kalau kali ganjil kan mestinya ganjil. Jadi bukan 26. 3 kali 9 berapa? 27. 27. Nah, berarti kamu kalau 26 tadi kurang kurang satu kan? Ya, 27. Nolnya tambahin berapa? 2. 2. Nah, terus dikurangi 5.400. Terus ditambah, 300. ya berarti berapa itu? 2.700 dikurangi 5.400. Karena itu nggak bisa nanti hasilnya minus. Ya kan? Nah, berarti kan tadi 900-nya itu tadi itu kan eh, harusnya 180-nya jadi seharusnya nggak pakai X ya. 9 kali 3 270. 270 tambah 300. Jadinya cuma 300. Kenapa itu bisa min, Dek? Nggak tahu ya. Ini 300. 3 kali 900 itu kan dikurangi 540 ditambah 300. 2.700 ditambah 300. 3.000 ya itu. Coba nomor 13 ya kan. 3 kali 30 dikurangi 180 kali 30. Oh, 3.000 dek tadi. Eh, iya 3.000. Ini loh dek, yang di persamaan ini lihat. Ini kan 3.000 toh. Iya. Nah, ini tadi kurang 01. Ini 3.000 ya. Oh iya. Nah, berarti sini tambahin 01. Ini sudah, sudah. Yuk. Bawahnya juga. Nah, terus ini kamu tambah dulu aja deh. Kalau dikurangi nanti negatif. 2.700 ditambah 3.000 berapa? 2.700 ditambah 3.000. 5 700. lima ribu lima ribu tujuh tujuh ratus betul. 5.700. Terus dikurangi ratus dengan 5.400. Jadi berapa? 5.400. Heeh, berapa kalau dikurangi? 5.700 dikurangi lima 5. ribu tiga ratus Eh, Eh, kurang 5.000 kurang 5.000 aja udah bisa. oh 300. Nah, 300 saja. 5.000-nya dah tidak Iya, ada. 300 Satuannya apa tadi? Ribu rupiah ribu rupiah per pasang. per pasang. Iya, jadi 300.000 rupiah per pasang. Oke. Tip. Nah, di situ udah kan, Dek. Sudah. Berarti kamu sholat dulu aja kalau gitu, Dek. Ya, salah. Nah, ini break, break aja. Kamu sholat paling 15 menit. Ini nggak usah dimatiin, jadi biar gini terus ya. Iya. Yuk, sholat dulu aja kamu. Kalau di sini aku belum ada nanti. Ya.
Ya, siap. Dek. Udah selesai, Dek, sholatnya. Sudah Kak, Udah, Alhamdulillah. Yuk, kita lanjut lagi. Sampai Isya, yuk. Nah, oke. Tadi kita udah sampai nomor 13. Sekarang kita lanjutkan lagi ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 14. Nah, di sini ada soal 2 cos 75 derajat kali sin 5 derajat. Nah, untuk mengerjakan ini, kita harus memahami dulu materi penjumlahan dan pengurangan sudut dalam trigonometri. Oke, kita review ke materi trigonometri satu. Ya, nih. Nanti kamu ingatkan ya, Dek, buat tak kirimin materi-materi ini ya. rumus-rumusnya ya. Iya, betul. Materi-materi yang keluar-keluar ini loh. Ini trigonometri satu, kita butuh trigonometri dua. Jadi trigonometri ada dua materi di sini. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan sudut, nah itu dengan ini ya. Kalau ini pengurangan, penjumlahan dan pengurangan trigonometri yang paling atas ini, itu kalau sudutnya yang dijumlah atau dikurang. Ya, misal sin 30 tambah 60. Nah, 30 tambah 60-nya itu harus, Yes. Ya Kak. maaf deh, tadi keluar sendiri soalnya ternyata baterainya habis. Iya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di materi ini, siapa yang pertama itu kalau sudutnya yang dijumlah. Nah, sekarang kita kan carinya yang sudutnya, yaitu yang trigonometrinya, maksudnya sin cosnya ya, yang dijumlah itu sin cosnya bukan sudutnya. Seperti soal ini tadi, yaitu nah, ini kan optionnya A, B, C, D-nya itu sin plus sin atau sin min sin, cos plus cos atau cos min cos. Nah, di soal itu adalah perkalian sudut trigonometri yaitu 2 cos sin. Nah, kalau di sini apa? Nah, ini kan penjumlahan-penjumlahan. Sebenarnya materinya itu ya dari ini, dari penjumlahan ini, yaitu dari singkatan ini, jembatan kedai ini. Sin plus sin itu dianalogikan dengan sayang plus sayang. Nah, jadi SS itu, sayang plus sayang itu menandakan sin-sin ya, SS. Nah, kalau sayang tambah sayang apa? Semakin cinta. Berarti pakainya sin cos. Ya, ini hanya untuk memudahkan eh, mengingat rumus saja ya. Jadi kalau sayang tambah sayang semakin cinta. Berarti kalau sin plus sin rumusnya sin cos. Tapi depannya dikasih apa? Dikasih dua sama yang di sudutnya itu A plus B-nya ditambah setengah. Jadi 2 sin setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Nah, terus kalau sayang kurangi sayang, berarti apa? Cintanya sirna, cinta pun sirna. Berarti sin min sin, yaitu 2 kali cos sin, cinta pun sirna. Nah, sama kayak tadi, duanya di depan sama setengahnya di depan sudut. Kalau ke cinta tambah cinta, berarti cinta-cintaan. Kalau kos-kos itu kos-kos semua. Berarti 2 kos setengah jumlah, kos setengah sudut. Kos setengah kurang. Terus kalau kos min kos, artinya cinta min cinta. Berarti apa? Selingkuh saja. Berarti sin sama sin, tapi dengan catatan ada minusnya. Depannya kasih 2, sudutnya depan sudut kasih setengah. Sama. Nah, ini rumus-rumus ini bisa dibalik. Artinya untuk perkalian juga sama saja penggunaannya. Nah, kalau untuk perkalian, semakin cinta tadi apa? Diingat-ingat. Oh, semakin cinta itu sayang plus sayang. Berarti pakainya sin plus sin. Nah, jadi pertanyaannya ini tadi udah bentuknya 2 sin cos. Yaitu sin jumlah tambah sin kurang. Kalau 2 kosin berarti CS. Berarti cinta pun sirna. Yaitu sayang kurangi sayang. Berarti sin kurangi sin. Kalau 2 kos-kos, berarti ya kos plus kos. Cinta-cintaan itu tadi kan cinta plus cinta. Terus kalau min 2 sin-sin atau min 2 selingkuh saja, berarti fungsinya adalah cinta min cinta. Dah. Kita terapkan di soal deh. Di soal tadi yang tanya adalah kosin. Berarti rumusnya apa? Bos. Kosin berarti rumusnya
kalian intro negatif. Mana yang kosin mana? Kan ini di soal ini 2 cos 75 sin 5. Berarti rumus 2 cos A Dua. sin B yang mana? Yang mana? Yang kedua sin B. Sin A plus B. Yang ini toh? Sin apa ya? Sin A Sin A plus B dikurangi sin A min B. B. Ya, yang ini yang diguna-gunain. Kan di soal itu cinta sirna, berarti sayang kurangi sayang. Yuk kita terapkan ke sini. Berarti ini gimana? Pakainya apa tadi? Sin min, sin, ya kan? Ya. Nah, yaitu sin jumlah, yaitu 75 tambah 5. Jadi A itu yang 75, B itu yang 5. Sin 75 plus 5 ditambah sin 75 min 5, ya kan? Ya. Berapa? Berarti berapa? Sin berapa? Sin 5. Sin 5. Apanya yang 5? 75 tambah 5 kok 5? Gimana toh? Sin Oh, 75 tambah 5 berapa? 80 Nah, sin 80 ditambah berapa? tambah sin Sin berapa? 70. 70. Betul. Nah, berarti jawabannya yang Hmm. nomor opsi. Opsi apa yang benar? Ah, Kok A? Tandanya plus, Dek. Bukan A. oh, Yo, yang fokus. Kan ini plus, bukan min. Kalau A kan ini min, Dek. C, C, Loh, kok C? Yang C itu cos. Cos sama cos. Ini kan sin sama sin, Dek. B. B. Kok bisa salah 2 kali jalan? Semua jawabannya udah ada loh, Dek. Tinggal nyocokin Saya jawaban loh. perhatikan yang bulat-bulatnya. Ya, yang fokus, yang fokus. Kan sin pesin, yang sin pesin kan yang beta, ya. Oke, Ya. yo, 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 yang fokus. Yo, lanjut nomor 15. Jika sudut A dan B lancip, nah, sin A sama dengan 3/5 dan sin B sama dengan 7/25. Maka cos A plus B berapa? Nah, kita hapus ya. Sudut alan. Nah, ya, lancip itu artinya sudutnya kurang dari 90. Dulu. Nah, berarti kita cara mencari cos A plus B ini dulu gimana? Tadi kan di sini kan udah ada. Nah, yang rumus kedua tuh. Cara mencari cos A plus B gimana? Ini. Cos cos A Heeh, C cos B min ya, min kurang iya. Min, Dek. min Kalau yang ditanya plus, jawabannya min rumusnya. sin Gitu. A sin B. Nah, jadi untuk menghafalnya itu adalah cos A plus B itu cos sin sin. Ya. Jadi maupun cosnya plus atau negatif, itu kebalikan sama rumusnya ya. Nah, kalau sin itu sin cos kosin. Nah, jadi sin cos kosin. Kalau cos itu cos cos sin sin gitu ya. Nah, cara ngambilnya gitu. Berarti untuk di sini kita terapkan di sini yuk. Berarti cos A plus B sama dengan apa? Sin Sin apa? sin A Kok sin A? Lu kan udah baru aja tak bilang cos cos sin sin. Cos dulu 2 kali dikurangi sin sin. Bukan sin dulu. dikurangi Jadi apa? dikurangi sama dengan sin Cos dulu. oh cos 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 jadi cos A cos B. Nah, baru dikurangi sin A sin. sin A sin B. Nah, itu.
Jadi rumusnya dulu jangan keliru. Udah. Terus dimasukin ke yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui cuma apa? Sin A sama Sin B. sin B. Berarti yang sini udah diketahui. Sin A-nya berapa? Sin A-nya 3/5. Sin B-nya berapa? 7/25. Ya, 7 per dua puluh 25. lima. Nah, cara mencari kosnya gimana? Kan di sini tadi sudah diketahui lancip. Berarti segitiganya siku-siku loh. Ya, Kita hapus dulu yang kalian tadi. Berarti kita buat segitiga siku-siku. Nah, ini sama ini. Kenapa dua? Karena ada sudut A dan sudut B. B. Nah, sudut A berapa itu? Timnya nah ini 3/5. tiga Tiga per per lima 5. Nah, sin itu rumusnya apa, Dek? Yang demi, sami, atau desa itu. Yang ini masuk, masuk. Dulu, Dek. Yang ini loh. Demi, sami, atau desa. Trigonometri yang pertama. Ya, menggunakan triple Pythagoras itu loh. Nih, masa ini belum diajarkan, Dek, rumusin kostan? Sin itu depan per miring, cos itu samping per miring, tan itu depan per miring. samping. Oke. Depan per samping, bukan miring. Jadi kalau tan itu nggak ada nilainya. Ya, cuma sin sama cos saja. Jadi sin itu demi, Depan ya, miring. depan per miring. Miring. Kalau cos itu sami, yaitu samping per miring. Miring. Sedangkan itu tan itu desa, yaitu depan per samping. Jadi ngafalnya gitu ya. Demi, sami, desa. Nah, ini urut. Urut ini sin, kos, tan. Udah ini hafalkan ini saja. Gitu ya. Nah, berarti untuk mencari ini gimana tadi? Sin itu Depan miring. depan miring. Berarti yang depan tiga, yang miring 5. 5. Depan sudut itu yang mana? Depan sudut itu yang set ini, yang berhadapan langsung. Kalau samping itu yang ini. Nah, berarti untuk yang B, satunya B ya ini. Satunya B. Nah, satunya B, karena tadi langsung. Nah, yang B berapa? 7/25. Berarti depannya 7, 7. miringnya 25. 25. Baru kita cari sampingnya. Gimana cara mencari sampingnya? Kan kalau kos itu sami, samping per miring. Nah, Miring. mencari samping gimana? Kita lihat kalau masih lupa. Nah, ini triple Pythagoras ya. Triple Pythagoras hanya bisa dipakai untuk segitiga yang siku-siku, plus 90 derajat. Nah, gunanya gimana? Kalau kita mencari pendek, kan kita tadi mencari samping ya, samping sudut, yaitu rumusnya miring kuadrat dikurangi panjang kuadrat, alias akar dari besar kuadrat kurangi kecil kuadrat. Ya, yuk kita terapkan di sini. Berarti kalau 3 sama 5, nyarinya gimana? 3 kuadrat gitu. Besar dulu, besar dulu. 5. Yang samping A gimana? Akar 5 5 kuadrat kuadrat. dikurangi. 3 kuadrat. Nah, berapa? 5 kuadrat berapa? 2 kuadrat. Kok 2 kuadrat? Eh, 5 kuadrat atau 2 kuadrat gimana?
Lima Dua. kuadrat berapa? Dua berapa? Dua saya kayak. Hah? Gimana? Lima kuadrat itu berapa? Lima kuadrat itu masuk lupa lagi. Lima kuadrat itu artinya lima kali lima. Lima. Berapa? 10. Lu. Lima kali lima, oh, 10 gimana deh? Lima dua lima. Nah, Dua lima. gimana tadi deh? Udah, udah nggak fokus ini. Yo, tiga kuadrat. Berarti berapa? 9. 9. 6. Iya Lo. 9. Udah benar 9, malah gue salahkan jadi 6. Terus, 25 kurangi 9. 25 kurang 9. Berapa? 14. Alah, Eh, pengurangan kok. Ayo, kamu kurang teliti loh, Dek, kalau ngitung ya. 16. Nah, 16. Berarti akar 16 berapa? Akar 16. Mm-mm. Akar itu keluarkan angka yang kembar. Nah, jadi akar 16 itu 8. bukan. Eh, Maksudnya 8 kali 8, 16. 16 itu perkalian dari berapa kali berapa? Jadi cara mengeluarkan akar adalah dua angka kembar dari perkalian itu dikeluarkan jadi satu. Jadi 16 itu berapa kali berapa dulu yang angka kembar? 8. Bukan. Lepas 8 kali 8 berapa coba? 8 kali 8. 8 kayak 8. Berapa 8 kali 8? 3. 3 Tiga. apa? 8 kali 8 loh, Dek. 16. 8 kali 8. Belum apa belum hafal perkalian? Apa? Lupa lupa. Tuh. Lupa. Caranya gini, kalau perkalian di atas 5, caranya adalah menggunakan jarimu. Nah, gampang nggak perkalian? Nah, jangan menggunakan teknik jari aja. Misal 8. Ya, tanganmu 10 gini. Nah, 8. Itu dari 6, 7, 8. Nah, 3 ditekuk. Jadi 6, 7, 8. Nah, terus dikali berapa tadi? 8 toh. Ini juga yang kanan juga 6, 7, 8. Berarti yang nekuk ada berapa? Eh, Yang 2. nekuk, nekuk ada Eh, 2. 3. Yang jarinya ini loh ada berapa? Yang nekuk itu adalah puluhannya. Oh, Ada berapa ini yang tak tekuk ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi 60 puluhannya. Sedangkan yang atas itu dikali 2 kali 2 yaitu berapa? 2 kali 2. 6. 4. Nah, berarti 60 tambah 4, 64 gitu. 60. Mm-mm. Jadi, jadi misal perkalian udah mulai lupa karena udah nggak dipakai batuang itu. Jadi kembalikan lagi perkalian itu karena perkalian bagian pengurangan jumlah itu dasar serta semuanya. Semuanya pakai itu ya matematika. Ya. Dan matematika dasar digunakan sampai nanti pas nyari pekerjaan apapun karena tesnya ada tes psikotes, ada tes TPA, TPS. Ya. Jadi matematika dasar jangan sampai lupa apalagi yang perkalian pembagian itu. Berarti 16 itu berapa kali berapa tadi? Yang angka kembar. Angka kembar kan Ya. kamu mulai dari 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Ya itu kamu urutkan aja. Yang hasilnya 16 berapa? Berapa kali berapa? 8 kali 2. Dulu. Oh, angka kembar kok 8 kali 2. Kamu jawabnya. Angka kembar itu yang angkanya sama. 8 kali 2 kan beda, bukan
Angka Hmm. kembar itu. Beda atau 8 sama 2? Beda. Yang tak makan nih. Yang tak tanya adalah angka kembar yang hasilnya 16 itu berapa? Urutkan dulu Empat. deh. Nah, Empat. 4. Empat. 4 kali 4. Tak 16. Nah, gitu. Kenapa tadi tadi lama sekali mendapatkan 4 sama 4? Terus. Ayo PR-nya ini nanti paper kalian harus hafal loh ya, 1 sampai 10 Hmm. itu. Ya. Jadi lali ya nggak apa-apa. Lali. Lupa ya nggak apa-apa, lah wajar ya. Nah, tapi gimana caranya ketidakingatan kita itu kita usahakan untuk kembalikan lagi. Karena ini untuk mencari kampus ini ya maksudnya. Kelas 10 tuh ini. 4. Nah, baru aja SMA. Padahal kamu IPA tuh, Dek. Iya. IPA loh padahal, Dek. IPA ada matematikanya toh. Matematika wajib minat. Nah, berarti ini 16 itu perkalian 4 kali 4. Yang dikeluarkan satu aja. Jadi akar 16 adalah 4. 4. Nah, di sini 4. Terus yang satunya, yang samping B, jadi berapa, Dek? Berarti Akar akar berapa? 7 pang 7 kuadrat. Besar Dua dulu. 25 Besar kuadrat. kurangi kecil. Ya, 25 kuadrat kurangi. 7 kuadrat. Karena akar itu nggak boleh minus ya. Jadi harus yang besar atau yang kecil. Akar itu tidak boleh hasilnya minus. Oke, 25 kuadrat berapa? Dikali susun deh. 25 kali 25. Berapa? Hmm. 7, 7, Perkalian susun nggak bingung tau, Dek? tidak. Tidak. Coba berapa? Kalau kalau bingung nanti tak tuliskan di sini kita ngomong bareng. Yang 25 kuadrat 50. Dulu. Lagi-lagi kamu mengalihkan kuadrat itu dengan 25 kali 2. Kalau 25 tambah 25 itu 50. Tapi beda dengan 25 kali Hmm. 25. Ya, 25. jadi bedakan. Kalau 50 itu 25 kali 2 deh, itu 50. Yo, kalikan anuan. 625. Betul, ya. 625. Berarti Hmm. 625 dikurangi berapa? 7 kali 7. Yo, kalau bingung pakai jari lagi deh. Ya. 7 kali 7. Kali itu. Kayak caraku tadi loh, Dek. Kayak cara jari tadi loh, Dek. Nah, 7 kali 7. Jadi yang ditekuk berapa? 2. Jadi ini tuh penekuan itu mulai dari 6. Ya, 6, 7. Terus 6, 7. Nah, gitu. Jadi yang nekuk ada berapa? Yang nekuk ini jadi puluhan. Nah, ada berapa ini yang nekuk? Yang tertekuk Dua. ada berapa? Ini dihitung kan kanan kiri. Totalnya berapa? Ini. Dihitungnya Satu. bagaimana? Nah, hitung biasa. Kan tadi 7 kali 7 berarti kan kembar. 6 7 6 7. Yang puluhan ada 1 2 3 4 ya. Kok kan ada 4? Kenapa kamu bingung ya? Kok berapa?
ada empat, 4, ya toh? Nah, ya, terus yang atas dikalikan. 3 kali 3 berapa? 9, Nah, terus dijumlah 40 tambah 9. Jadinya, 49, nah itu. Bisa toh? ya, Coba kamu sendiri kalau 6 kali 8 gimana? Pakai jarimu. Nah, 6, kali 8. Sama kayak tadi. Ini tuh penekuan mulai dari 6. Ya, penekuan mulai dari 6. 6, 7, 6 kali 8. 6, Kamu jarimu juga praktek ya. 6 gini, tekuk satu. 7, 8, 7 8. Jadi 6 kali 8. Nah, yang ini berapa? Yang nekuk berapa? 3, 3. Berarti 30. Kan dari puluhan. Terus yang ya, atas dikalikan. 4 kali 3 berapa? 12, Nah, berarti 30 tambah 12 berapa? 300, 300, Eh, ini 6 kali 7 ya, Dek? Ini 6 kali 7 ya tadi. 6 kali 6 7 toh. Nah, kalau 6 7 ya ini 30 tambah 4 kali 3 ya 12 loh, Dek. Kamu sampai ratusan tadi gimana? 42, Nah, berarti berarti 30 tambah 12 itu 42. Itu kalau 6 kali 7. Nah, kalau 6 kali 8 ya, 6 6 7 8. Berarti yang tertekuk ada berapa ini? 4, 4. Jadi 40. 40 terus atas dikalikan. 2 kali 4 berapa? 8, Nah, berarti 40. 8, Nah, gitu. Sekarang kamu sendiri. 6 kali 9 berapa? 6, Hmm, 8, 9, 49, bukan, no. Bukan. 49 itu tadi 6 kali 7. 6 kali 9. 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9. Berapa? Gimana? Kok masih bingung? Masih bingung, ha? Yes. Gini loh. Intinya, penekukan itu berawal dari 6. Ya, jadi kalau 6 kali 9, ya yang kanan 6. Yang kiri 9. 6, 7, 8, 9. Udah selesai. Lalu dihitung. Yang nekuk berapa? Jadi puluhan ini. 5, 5. Terus yang atas dikali. 4 kali 1, 1, 4, 4. 50. 4. 4 gitu loh. Oh, Sesimpel itu. Jadi nggak usah dibuat rumit ya. Yang penting kamu tahu triknya gimana perkalian. Ya, jadi biar nggak ngapa. Jadi pakai jarimu ini udah bisa semua untuk perkalian ya. Untuk perkalian satuan. Sekarang kalau 8 kali 7 coba kamu sendiri. Sampai bisa yuk. 8 kali 7 berapa? 8, 9. 8 berapa? 8 kali 7. 7, 8 kali 7. 8, Mm-mm. 7, Kanan 8, kiri 7. Nah, pokoknya kan dari 6. Ayo, gimana? 8 kali 7 berapa? 6, 7, 8. 3 kali 4. Kok kamu dapat 3 kali 4 dari mana, Dek? Apa masih bingung tuh, Dek? 6, Ah, 7, 8. nggak 3 gitu, no. Awal neko itu kamu 6. Jadi awal neko itu 6, bukan kok langsung 7 8. Ya. Kan ini pertanyaannya 8 kali 7, Dek. 6, 8 kali 6. 7. Kenapa kemana? Ah, iya.
Oke, lanjut. Nggak apa-apa, pelan-pelan sampai bisa intinya. Jadi kamu kamu nggak usah kok nggak apa-apa kan nggak apa-apa ya. Yang penting kita tetap berusaha bisa. Yuk. 8 kali 6. Ya, nekuknya itu awalnya mulai dari 6. Jadi nggak boleh 7 8 8 langsung. Setiap penekuan jempol itu 6 pilih. Jadi Iya. 6, 7, 8. Kan 8 dan 8 kali 7 tuh ya katanya. Berarti sini tuh 7. Berarti ya dari 6 juga. 6, 7. Itu. Nah, jadi yang nekuk berapa ini? Oh, Mm-mm. Berapa? 78. 5. lima 6. puluh. Yang nekuk berapa? 5, 5. 50 ditambah yang atas 3 kali 2. 6. Berarti 50. 6. Nah, sekarang yang kamu sendiri sampai kamu sendiri bisa. Oh iya. Kalau em, 9 kali 8. 6. 9 kali 8. Eh, Apa? 62. Kurang dikit, kurang dikit. Enggak 6. Itu puluhannya enggak 6 deh. Uang 9 kali 8. Nak. 8 kali 9. Iya, 78. apa? Yo, sampai bisa. 72. 72. Gimana tadi? Kan ya gampang banget loh dek ini dan tak 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 ajarin ini. Benar. Ini aku dari SD tuh belajar ya kayak gini di perkalian ya. Jadi 6 7 8. 6 7 7, 8 8, 9. 9. Semua itu dimulai dari 6. Nah, Iya. berarti yang ini ada 7. 7. 2 kali 1 2. 2. Berarti 7. berarti 72. 2. Udah. Bisa apa? Bisa, bisa. Itu catatan hanya untuk perkalian 5 ke atas loh ya. Jadi perkalian 5 ke bawah, taraf kamu udah bisa. Oke, ya kita lanjutkan yang tadi. Nah, berarti di sini tadi 7 kali 7 berapa? 7. 7 kali 7. Pakai jari nggak apa-apa. Coba kamu itu pakai 49. jari. Nah, 49. Nah, bisa tahu 49. Berarti dikurang deh, Il. 625 dikurangi 49. Berapa, Dek? Pakai teknik pinjam meminjam. 5 kurangi 9 kan nggak bisa. Pinjam ke depan jadi 15. 15. Nah, berapa 15 kurangi 9? 9. Jadi 1. 9. 6. 6, betul. Terus, 1. 1 kurangi 4 kan nggak bisa. Bisa. Pinjam jadi 6. 6 dipinjam jadi 5. Di sini 6. tambah 1, 11. 11 11. kurangi 4, 7. 7. 7. Terus 5 5. diturunkan. Berarti akar 576. Akar 576 itu berapa? 7. 6. Akarnya Akar 576 berapa deh? Berapa akar 576? Caranya gini deh. Ini kan mencari angka kembar yang perkaliannya itu 576 loh. Nah, caranya adalah 6. Jadi kamu kamu memikirkan berapa kali berapa yang belakangnya 6. Angka kembar berapa kali berapa yang belakangnya 6. 3. Ya.
Tiga kali tiga 9. Nah, Maksudnya jadi kembar ada, hasilnya 6. heeh, apakah dua kali dua, tiga kali tiga, empat kali empat, atau lima kali lima? Ya, intinya belakangnya 6. Yang satuannya 6. Berapa? Ya kan kamu tinggal kalikan aja. Yang satuan. Ada nggak di sini? Yang belakangnya 6. Yang penting hafal bilangan kuadrat 1 sampai 10. Udah itu dasarnya, deh. 3, Satu kali 2, satu. Enggak, dua kali dua bukan 2. 6. 1 kali 1, 1. Dua kali dua, 2. dua kali dua, dua. 2 kali 2, 4. Nah, berarti bukan 6. Kenapa jawabnya dua? Tiga kali tiga, 9. empat kali empat. 8. Alah, itu empat kali dua. Eh, Kamu jangan 4. jangan kok Oh, angka 4 kembar kali itu 2. empat tambah empat. Empat kali empat ya, empat kuadrat itu. Bukan empat tambah empat. 16. 16. Nah, ini kan belakangnya 6 nih. Oh, Ya kan? itu. Lima kali lima, Nah, lima kali lima berapa, Kak? Dua li. 25. Nah, 6 kali 6, 6 kali 6, 24. salah. Eh, Bukan 6. 24. Kayak tadi kamu pakai jari nggak apa-apa. Kan itu 6 perkalian 6 ke atas. 6 kali 6 berapa? Ayo, perkalian udah harus lancar ya, Dek. Karena dasaran semua, ayo. Semua soal pakai itu. 36. 3 6. Nah, 7 kali 7, 7 kali 7. 49. 8 kali 8. 8 kali 8. 1 kali 8, 8. Kayak tadi, kayak cara tadi yang jari. Kamu jangan mengalihkan dari awal. 1 kali 8, 2 kali 8. Itu kelamaan. Pakai jari aja. Berarti 6. 6, 6 4. Terus 9 kali 9. 4. Berapa? 9, 1, 6, 7, 4, 9. 81. 81. 10 kali 10. 10 kali 10. 100. 100. Iya. Nah, berarti ini 100. Nah, berarti yang belakangnya 6 apa aja? 6. 3, 6 sama. 4. Nah, berarti ini tuh belakangnya pasti kalau nggak 6, 4. Nah, kita coba. Nah, berarti kan 6. 6. Nah, berarti bisa saja 4 toh. Ya. 16. Ya, berarti bisa saja 4. Nah, 5 itu yang mendekati berapa? Di sini. Di sini kan 5 kan di rentang ini toh. Ya. Nah, berarti 2. Berarti depannya yang ini. 2. Berarti 24. Kita buktikan apakah 24 akar dari 5 division 6. Ya dikali. 24 kali 24. Yo, tarikan di sini deh. 4 kali 4 berapa? 4 kali 4. 16. 16 cuma 1. 2 kali 4 2 kali 4. 8. tambah 1. 9. 2 kali 4. 16. 2 kali 2 kali 4. 4. 8. 8. 2 kali 2. 4. 4. Dijumlah. Berarti jumlah berapa? 6. 6. 9 tambah 8. 6 tambah 8. 18. Berapa? 17. 17. 9 1. 1 tambah 4. 6. 5. 5. Sama toh? 5 7 6. Berarti Sama. ini benar. Oke, berarti sisi minnya di sini adalah 2. Ya, sisi 4. pendeknya.
atau yang mendatar ada 24. Sebenarnya cara ini itu kalian bisa pahami di materi yang trigonometri satu tadi itu udah yang tak tulisin yang sering keluar di perhitungan yaitu 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 10, 24, 26. Ini yang sering keluar. Tadi kan kita menghitung ini 3, 4, 5, ya toh? Ya, Nah, terus kita menghitung 7, 24, 25. 5. Kalau kita udah menghafal ini, otomatis kan kita mempercepat perhitungan juga toh karena sudah hafal, ya kan? Iya. Nah, berarti ini 24. Nah, berarti cos A berapa? Cos Cos itu A sami, samping per dan miring. sin per Berarti miring. sampingnya ini, miringnya ini. Miring itu yang sisi miring. Berarti yang cos A berapa? Ini sih. Berapa? Sisi samping A berapa? Kan sami. Miring 5. Eh, Miringnya 5. Sampingnya berapa? Samping dulu, samping per miring. 4. Iya, 4 per 5. 5. Kalau yang cos B, 24 per 25. nah itu. Nah, ragu-ragu ya. 24 per 25. Langsung kalikan deh. Nah, kan ini perkalian, lagi perkalian semua. 4 kali 24 berapa? Berapa? 4 kali 24. Yang atas kali atas loh. Pembilang kali pembilang. Ini kali ini berapa? 4 kali 24. 8. Susun deh. Kalau nggak bisa susun. 24 kali 4. 4 kali 6. 4 kali 7. 6, 96. Nah, 96 tuh. 96 per berapa? 25 kali 5. 125. Nah, 125. Lalu 3 kali 7. 3 kali 7 berapa? 3 kali 7. 21. 1, betul. 5 kali 25, 5 kali. 25. Penyebutan penyebut Itu itu loh. 25, 15. 25 ya? 25 ini. 25 kali 5 berapa? 25 kali 15. 5, bukan 15. 125 kita. 125. Ini udah kan sama tadi. Iya. Iya, kenapa mau hitung lagi? Yo, 9 yang kurang 21 berapa? 96 kurang. Kurang 96 kurang 21. Berapa? 75. 75. 75 per berapa jadinya? Coba nih, 75 per 1, 25. 25. Kan di option kan itu nggak ada deh. Artinya kita sederhanakan dulu ya. Jadi atas bawah, kalau kamu sulit bagi berapa ya yang KPK-nya atau penyebut apel atau VB-nya, 75 sama 125 sama-sama bagi 5 dulu boleh. Atau langsung ya, langsung ini tuh keduanya bisa dibagi dengan 25. Nah, 75 bagi 25 berapa? 75 bagi 25. 25 kali berapa yang jawabannya yang jawabannya 75.
Berapa? Dua 75. ribu. Apa? Serius sih. Kok 2000 jawabannya banyak banget. Orang ini cuma puluhan kok. 75 bagi 25, oh bisa 2000. Kamu Hmm. jawab ya. Ya, kalau di logika nggak segitu tuh, Dek. Ngawur-ngawur pun 75 bagi 5 ya nggak sampai 2000 tuh. 75 bagi apa kali ya? Bagi. Bagi, bagi 25. Kan disederhanakan. Kalau disederhanakan atas kanan, atas bawah dibagi. Berapa, Dek? Masa lama banget, Dek? Kok nggak bingung? Bingung kah? 75. Kalau misal kamu memang keberatan dibagi 25 dulu, kan 75 sama 125 bisa dibagi 5 dulu, Dek. Iya. Nah, kamu bagi dengan 5 dulu nggak apa-apa dari yang kecil. Jadi kalau emang nggak bisa yang besar dulu, mulai dari kecil-kecil dulu. 75 bagi 5 berapa? Bagi 5 dulu aja, eh. Jangan langsung. 75 bagi 5. Pakai porok gapet, deh. Ya, 7. 17. 75 bagi 5, 17. Eh, 7 bagi 5 bisa berapa? Yang mendekati. Berapa 7 bagi 5? 15. 15. 7 bagi 5, 15. 7 bagi 5 yang mendekati berapa? Mhm. 7. Kamu punya 7. Dibagi ke 5. Berarti yang bisa berapa? Cuma bisa berapa ikat? Kamu punya 7. 7. 5. Kamu punya 7 kelereng. Dibagi 5. Cuma bisa berapa? Cuma bisa berapa 2. kelompok? Orang 7 bagi 5 kok. 7 bagi 5. Cuma bisa berapa ikat ini? 1. Satu. Nah, jadi yang mendekati itu satu. Satu kali 5 berapa? 1. Kali 5. Jadi ini setelah dibagi, sini ke sini kali 5. 5. 5.
Kalau kamu tadi jawab dua, 2 kali 5 itu udah 10. Yang melebihi 7 nggak boleh. Ya, jadi pembagian seperti itu. Terus dikurang. 7 kurang 5 berapa? 7 kurang 5, 2. 2. Limanya turunkan. Nah, jadi 25 bagi 5 berapa? 25 bagi 5, Nah, 5. 5. 5 kali 5, 5 kali 5, 25. 25 kurang 25. 0. Nol. Udah, kalau udah nol artinya udah habis. Jadi 75 bagi 5 itu 15. Ya, jadi segampang itu, Dek. Ya, jadi kamu nggak usah bingung. Kamu udah diajari porogapet seperti ini tadi. Pernah lupa, lupa. Nah, tapi dulu lupa lah ya itu. Berarti PR-nya banyak. Jadi di rumah belajar mulai dari yang dasar dulu. Kalau memang, nah ini materinya itu sulit-sulit ya, Dek. Apalagi nanti levelnya itu level soal yang hot. Artinya level soal yang high level, yang tinggi. Nah, dasarannya aja belum matang, apalagi untuk ke level yang tinggi. Jadi kamu mending eh, belajarnya itu dari yang mudah-mudah dulu. Jadi yang ya itu tadi kamu perbaiki perkalianmu dulu, kamu perbaiki pembagianmu dulu, terus penjumlahan pengurangan, penelitian seperti itu. Ya, nanti nanti PR-nya seperti itu. Terus sekarang 125 bagi 5 berapa? Caranya gini. 1 bagi 5 untuk 1 bagi 5 kan nggak bisa. Berarti ambil 2 langsung. 12 bagi 5 berapa? 1 Yang yang mendekati 1. ya enggak no. Masih ada 12 bagi 5 loh, Dek. Lah wong 10 aja udah bisa 2 ikat kok. Berarti berapa? 12 bagi 5 yang mendekati. 4. Kok banyak amat? 4 kali 5 itu udah 20. Nggak boleh melebihi. 12 bagi 5. Mm-mm. 5 kali berapa yang mendekati 12? 2. 2. Data bilang kalau 12 kan ada 2 atau 10. Jadi 5 ada 1, 2. Jadi kamu bentuk berapa ikat itu? Itu ya. Hmm. Nah, berarti 2 kali 5 adalah 10. Nah, terus dikurang. Berapa ini? 2 kurang 0. 2. Ya. 5-nya diturunkan. Terus 25 bagi 5 adalah 25. Eh, 25 bagi 5. 25 beda. 25 bagi 5. berapa? 25 bagi 5 ini loh. 25 itu 25 5. bagi 5. 5. 5. 5 kali 5 25. dikurangi 0. 0. Kalau 0 artinya udah habis. Nah, berarti jawabannya 25. Berarti 15 per 25. Nah, kan ini masih bisa dibagi 5 semua tuh. Ya. Oh, bagi lagi. 15 bagi 5 berapa? 15 bagi 25. Bukan 15 bagi 25. Sama atas bawah sama-sama bagi 5. 15 bagi 5 dulu berapa? Kan ini nanti opsinya pecahan. Lihat ABC di situ. 15 bagi 5, 3. 3. Terus 25 bagi 5. Berapa? 2. 25 bagi 5. 25 bagi 5, 4. 4. Nah, berarti jawabannya berapa? 3/4. Sudah selesai. Jawabannya A. Gitu ya. Nah, iya. 15 ya. Kerjain satu soal itu udah lama banget tuh ini ya. Nah, jadi ya nggak apa-apa. Ya kita menyadari kekurangan kita. Jadi karena kita sudah menyadari bahwa kita masih kurang di perkalian, pembagian, sama perhitungan-perhitungan matematika dasar, ya kita eh, pelajari itu dulu. Ya, jadi kalau paslon nggak usah malu bertanya, nggak usah malu apa yang
eh, kita nggak bisa. Jadi malah pas setelah seperti ini kamu bilang apa-apa yang nggak bisa biar kita pelajari. Kayak tadi, misal kamu perkalian belum belum hafal atau perkalian udah lupa, ya. Terus pakai cara tadi lah gampang tadi. Pakai cara jari dua 10 jari ini kan gampang tuh ternyata perkalian atas 5, Ya. ya kan? Nah, jadi nggak apa-apa. Hmm. Tapi itu ya PR-nya ya. Jadi perbaiki perbaiki matematika dasarnya dulu sebelum ke tahap matematika lanjut. Ya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan deh. Nggak ada, Kak. Nggak ada, udah ya. Ya. Udah jelas tadi yang tak jelasin. Ya. Oke, mantap. Oke, ini udah setengah 8 ya. Kalau sudah tidak ada yang tanyakan, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi depannya dan semoga dipermudah dalam menghadapi tes CPT D4 STPN 2025 ini. Ya, amin. Doa mulai. Sudah selesai. Kita ambil dokumentasinya dulu, Dek. Kamu ada lighting nggak, Dek? Nggak ada. Lighting center HP gitu, Dek. Nah, itu kamu di situ kok gelap banget, Dek. Emang Nah, gitu, pakai center HP gitu nggak apa-apa. Biar agak jelas. Oke, ambil ya. Satu, dua, tiga. Bergaya, Dek. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih De Andi Nurhairani atas teman hari ini. Jadi tidak usah minder apa yang menjadi kurang kita, malah kita harus push ya untuk motivasi Iya, aja Kak. ya. Jadi ya itu tadi ya PR-nya yang sudah tak sebutin tadi. Jadi belajarnya jangan pas les toh ya. Jadi belajarnya ini tadi kan soalnya udah tak kasih semua toh kamu cicil atau kamu mau kalau mau belajar di soal apapun boleh karena sejatinya latihan itu akan mempercepat kita saat menghitung dan melatih kita agar terbiasa ya. Jadi tidak kaku saat mengerjakan matematika. Oke, Iya, saya Kak. tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah, sampai jumpa besok lagi ya. Iya, Kak. Semangat ya, semangat, semangat. Oke, Kak. dadah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silakan leave. Oke, ini kita akan dari sini aja. Oh, udah. Bye guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn notifications supaya kalian dapatkan konten terbaru. Terima kasih buat video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you in the next video.